Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 4. Sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran ketiga. Kalian sudah siap? Mari. Amatilah percakapan Dayu, Edo, dan Lina berikut ini. Hari itu, Dayu dan teman-temannya akan melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lina terlebih dahulu. Kemudian mereka berangkat menuju ke tempat narasumber wawancara. Aku malas, badanku lemas. Bagaimana kalau wawancaranya nanti sore saja? Kata Dayu. Saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Benar kata Dayu. Ayo kita berangkat menggunakan sepeda, kata Edo. Perhatikan apa yang diucapkan oleh Dayu tadi. Dayu mengucapkan sebuah pantun. Pantun yang diucapkan Dayu adalah, saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Dari pantun tersebut, ayo kita identifikasi ciri-ciri pantun. Pantun yang diucapkan Dayu untuk baris pertamanya adalah saat malas dan tak bertenaga. Jika kita amati, maka bersaja A dan jumlah suku katanya ada 10. Untuk baris kedua, jangan diam seperti pagar, bersaja G, dan banyaknya suku kata adalah 9. Untuk baris ketiga, sebaiknya lakukan olahraga, sajaknya adalah A, dan jumlah suku katanya ada 11. Sedangkan baris keempat itu suku katanya adalah G, suku kata terakhirnya atau sajaknya, dan jumlah suku katanya ada 12. Amati pula pantun di bawah ini. Pantun pertama, jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakkan badan supaya kita tidak pernah sakit. Pantun yang kedua, indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Dari pantun di atas, ayo kita cari banyaknya suku kata tiap baris, saja atau rimanya, sampiran, serta isi dari pantun tersebut. Kalian sudah siap? Pantun yang pertama. Baris pertama. Jalan-jalan ke kota hujan. Jumlah suku katanya ada 9 dan berakhiran dengan huruf an atau bersaja an. Naik turun melewati bukit. Ada 9 suku kata dengan akhiran atau sajaknya adalah it. Kemudian, jangan lupa gerakkan badan. Itu ada 9 suku kata dan berakhiran dengan huruf an. Yang terakhir atau baris keempat, supaya kita tidak pernah sakit, adalah terdiri dari 10 suku kata dan berakhiran dengan huruf it. Kalau kita amati di sini, jumlah suku katanya ada 9 dan 10. Sedangkan sajaknya adalah an, it. Jadi bersajak silang atau biasa disebut dengan AB.
Dari sini, dari pantun ini, kita lihat jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Itu adalah sampiran. Jadi baris pertama dan keduanya adalah sampiran. Sedangkan jangan lupa gerakkan badan supaya kita tidak pernah sakit adalah isinya. Di sini pesannya adalah mengajak kita supaya menggerakkan badan agar tidak sakit. Untuk pantun kedua, indahnya persahabatan. Ada 9 suku kata dengan akhiran an atau bersaja an. Yang kedua, saling menjaga dan menghormati. Itu ada 9 suku kata berakhiran dengan huruf it. Berikutnya, jagalah kesehatan badan. Itu ada 9 suku kata dan berakhiran dengan huruf an. Sedangkan yang terakhir, jangan sampai mengobati. Ada 10 suku kata dengan berakhiran huruf it. Jika kita amati, jumlah suku katanya adalah 9 dan 10. Sedangkan sajaknya adalah an it atau bersajak silang AB AB. Nah, dari sini suku baris pertama dan kedua ini indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Ini adalah sebuah sampiran. Isinya adalah jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Ini ajakan untuk kita menjaga kesehatan badan agar kita tidak mengobati. Artinya kalau kita tidak sakit, tentu kita tidak perlu berobat. Dari pantun-pantun tadi, kita bisa mengidentifikasi dan menemukan ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun adalah yang pertama, terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Yang ketiga, bersajak silang atau ABAB. Yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Perhatikan gambar berikut ini. Tadi di awal, Dayu, Edo, dan Lina berencana melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan Lina berangkat melakukan wawancara menggunakan sepeda. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke tempat wawancara. Danu, Edo, dan Lina sampai ke rumah narasumber wawancara. Mereka akan mewawancarai Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal kesehatan. Setelah melakukan wawancara, Dayu, Edo, dan Lina membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulan Dayu, Edo, dan Lina adalah sebagai berikut. Coba kalian baca dengan baik, ada di halaman 67. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk memperlancar peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi, hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya, pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini, beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Nah, dari bacaan tersebut ada interaksi. Tentu kalian masih ingat tentang interaksi manusia dengan lingkungan
dan interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Berdasarkan bacaan tadi, cobalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.